Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du fayaqulullahu subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita hormati pengurus Suling DKMA, yang sama-sama kita hormati pengurus Badan Kemakmuran Masjid At-Taqwa Asrama Polisi Kuta Alam, seluruh jamaah Suling yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji beserta syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang berhak dipuji dan disyukuri. Allah sang pencipta langit dan bumi, pemelihara seluruh isinya, yang maha awal tanpa permulaan, yang maha akhir tanpa penghujung, yang maha abadi tanpa perubahan. Inilah inti tauhid yang dibawakan oleh para nabi dan rasul sejak dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harus kita pegang dengan teguh kapanpun dan apapun konsekuensinya. Shalawat beriring salam semoga tercurahkan keharibaan Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin, yang dengan risalahnya telah mampu mengantarkan umatnya menuju pintu kebahagiaan dunia dan akhirat. Beliau adalah pemimpin bagi orang-orang yang soleh, kekasih penguasa yang maha perkasa, pembawa berita gembira dan peringatan dari yang maha agung, mata air keteladanan bagi seluruh umat manusia. Begitu juga dengan keluarga dan sahabatnya yang dimuliakan Allah. Demikian juga dengan kita yang berhadir pada subuh kali ini. Semoga kita semua menjadi pengikut setia Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman. Kita sudah mau berada di pertengahan bulan Sya'ban. Ada satu ibadah di situ, ibadah salat sunat tasbih, dan setelah itu berselang beberapa hari ke depan kita memasuki bulan suci Ramadan. Sebelum kita menghadapi bulan suci Ramadan, tentu kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Minimal pemanasan dengan ilmu kita. Maka saya tadi membaca dalam surah Al-Baqarah 183, ayat yang sering disampaikan oleh para mubaligh, yang dibacakan oleh imam ketika memimpin sholat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Mari kita lihat pada ayat ini 3 poin saja. Pertama iman, yang kedua puasa, dan yang ketiga takwa. Allah memanggil puasa ini kepada orang yang beriman. Allah memanggil amal puasa ini kepada orang yang beriman. Tidak Allah panggil orang Islam, karena orang Islam belum tentu imannya kuat. Hanya yang imannya kuatlah, hanya orang Islam yang berimanlah yang melaksanakan ibadah puasa. Maka karena tidak aneh hanya demam pintu likut reke detuk berlikut dah. Yang buka kedai pun orang kita juga, padahal dia muslim, tidak melaksanakan ibadah puasa, malah memberi makan kepada mereka yang tidak berpuasa, menyediakan sarana. Maka dia muslim tapi tidak berpuasa. Ini menyangkut iman. Hanya kepada manusia yang Rasulullah katakan imannya yazid wa yanqus. Bukan kepada binatang, bukan kepada tumbuh-tumbuhan, bukan kepada malaikat. Rasulullah mengatakan kepada manusia yang imannya naik turun. Maka manusia itu imannya yazid wa yanqus. I'idren. Kadang bertambah, kadang berkurang. Kalau syaitan imannya turun terus, enggak pernah naik-naik. Kalau malaikat imannya standar, rata saja. Malaikat enggak naik, enggak turun, standar. Kalau Nabi dan Rasul imannya naik terus. Setiap detik imannya naik terus. Maka pada makhluk ini, manusia, syaitan, malaikat, dan para nabi itu. Kalau manusia kadang bertambah, kadang nurun, kurang. Ada orang ketika dapat kesuksesan, keberuntungan, rezeki, taatnya luar biasa, imannya bertambah. Ketika ditimpa musibah, imannya berkurang. Atau sebaliknya, ketika diberikan rezeki oleh Allah, kemudahan, imannya berkurang. Kapan naik? Ketika sedang musibah. Sebaliknya, yazid wa yanqus. Kalau syaitan turun terus, enggak pernah naik. Maka kalau ada manusia tapakat ya buat letak alasan, tapakat ya solat berjamaah banyak alasan, kita ajak untuk datang takziah enggak mau pergi, kita ajak untuk beramal soleh ada aja alasan, pakai wirid yasin hanggetem, pakat untuk hadir dari KMA enggak hadir. Ini orang iman turun terus seperti orangnya, tubuhnya manusia, tapi hatinya syaitan. Nyana urang yan Pak, tidak pakai abut hanai tema. Ayo kita pergi ada pengajian. Apa jawabannya? Enggak bisa lah. Saya akan kerja dari hari Senin sampai Jumat, saya kerja terus. Kalau ajak saya pengajian, ajaklah hari-hari Sabtu Minggu. Begitu sampai Sabtu Minggu kita ajak lagi, ayo kita ada pengajian. Ngertilah, saya kan dari Senin sampai Jumat kan kerja terus. Sabtu Minggu itu hari keluarga. Hari keluarga. Jadi kapan pengajian? Nantilah kalau udah pensiun. Begitu pensiun kita ajak lagi, hai, kan kapan pensiun? Pajan ajak masjid loh, kayak dengar-dengar ceramah ya. Saya mancing. Dulu saya aktif kerja, saya kan dulu hari keluarga. Ini hari saya untuk bebas terbang lah. Dulu terikat dengan kantor, saya mau mancing. Jadi tadi katanya kan tunggu pensiun.
nggak usah, saya refreshing dulu sebentar, masa-masa nggak aktif lagi kerja. Jadi pajan cik daya bet singa hotel sakratul maut. Berjuta alasan muncul. Ini orang-orangnya tubuhnya manusia tapi hatinya syaitan. Imannya turun terus. Kalau malaikat imannya mendatar. Karena malaikat ketika disuruh ruku, itu malaikat nggak akan pernah sujud, ruku terus. Ada malaikat disuruh sujud terus, nggak akan pernah duduk di antara dua sujud. Ada malaikat hanya tasbih terus, nggak akan pernah baca alhamdulillah. Atau zikir terus, nggak akan pernah ibadah yang lain. Maka iman malaikat itu mendatar, nggak naik nggak turun. Pada amal yang sudah ditetapkan itu terus dilakukan sampai kiamat. Kalau imannya para nabi setiap detik naik, maka nabi dan rasul sudah tidak ada. Nah, sementara kita sekarang sifatnya iman yazid wa yanqus. Puasa Allah suruh kepada orang yang beriman. Pada iman itu pun ada tingkatannya. Ada iman ilmul yaqin, ada iman ainul yaqin, ada iman haqqul yaqin. Dasar, menengah, atas. Dasar yang mana? Ilmul yaqin. Melihat sesuatu yakin hanya dengan ilmu. Itu dasar. Ainul yaqin, melihat sesuatu dengan basirah, dengan pandangan mata yang mendalam ke dalam kalbunya. Haqqul yaqin, itu sudah tingkat para nabi dan rasul. Dan satu-satunya Rasulullah yang haqqul yaqin, yang benar-benar haqqul yaqin adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang langsung ke Raf-Raf ketika Isra dan Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah tingkat haqqul yaqin, haqqul yaqin. Nabi Musa saja tidak dapat melihat Allah. Walamma jaa Musa limiqatina, dan tatkala Musa datang pada waktu yang telah kami tentukan, wa kallamahu rabbuh, Allah berfirman kepadanya, bercakap dengan Musa, maka disebut Musa kalimullah. Qala, Musa berkata, Rabbi arini, ya Allah, aku ingin lihat, aku hendak melihat engkau. Anzur ilaika, tampakkanlah atasmu. Maknanya, ya Allah, saya ingin melihat engkau, nampakkanlah dirimu. Jadi Musa minta lihat Allah. Apa Allah jawab? Qala lan tarani. Menggunakan kata lan itu maknanya sama sekali nggak akan mampu. Allah berkata, kamu tidak akan mampu lihat saya. Walakin inzur ilal jabali, akan tetapi tengoklah gunung itu, Bukit Tur Sina, Bukit Sinai. Fa in istaqarra makanahu, maka jika bukit itu kokoh berdiri makanahu, pada tempatnya, enggak hancur, dia masih tetap berdiri tegak di situ, fasaufa tarani, niscaya kamu bisa lihat saya. Apa maksudnya? Kalau gunung itu dia masih kokoh pada tempatnya, kamu bisa lihat saya. Berarti sebaliknya, kalau gunung itu hancur, luluh lantak,
kamu nggak bisa lihat saya. Itu makna sebaliknya, tapi tidak disebut dalam Quran begitu. Cukup kalau gunung itu tegak pada tempatnya, kamu bisa lihat saya. Falamma tajalla rabbuh, maka tatkala Allah menampakkan kekuasaannya lil jabali, pada gunung itu, apa yang terjadi? Wa ja'alahu dakkan wa kharra, dan gunung itu luluh lantak, hancur. Ketika Allah menampakkan kekuasaannya kepada gunung itu hancur. Falamma Musa sa'iqa, begitu melihat gunung itu hancur lebur, luluh lantak, Musa sa'iqa, Musa jatuh pingsan. Itu disuruh lihat gunung, bukan lihat Allah. Tengok gunung itu, menyonyan hancur berarti hanyutkan lalu. Menyo hancur, hanyutkan lalu. Menyo tetap berarti bisa lihat. Belum Allah nampakkan, hanya menunjukkan pada gunung. Musa pingsan. Falamma afaqa, maka tatkala Musa bangun dari pingsannya, sadar dia. Qala, Musa berkata, subhanak, maha suci engkau ya Allah, tubtu ilaika, aku bertaubat kepadamu, wa ana awwalul mu'minin, dan saya adalah orang pertama yang beriman. Maka Nabi Muhammad kenapa di sana bertemu? Kalau bertemu di dunia, hancur segala ada yang di dunia. Maka jangan disalah maknakan Allah di atas. Jangan. Bahkan ngecok kedih tempat. Musa saja di dunia belum menampakkan dirinya, baru gunung saja Allah nampakkan hancur. Bayangkan kalau Nabi Muhammad bertemu di bumi, kemana bumi ini? Itu sudah hakul yakin. Itu iman. Maka iman pun ada tingkat, ada ilmu yakin, ada hakul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Kita lanjut yang kedua, puasa. Berkaitan dengan iman 3 tingkat tadi, puasa juga 3 tingkat. Ada shaumul umum atau shaumul awam, ada shaumul khusus, ada shaumul khususul khusus. Jadi kalau iman ada tingkat berkaitan dengan puasa, puasa pun juga 3 dia. Ada puasa awam, ada puasa khusus, ada puasa khususul khusus. Jadi waktu lebih khusus lah. Siapa yang puasanya awam? Puasa yang hanya menahan lapar dan faraj. Shaumul batni wal farji. Jadi puasa orang awam itu hanya sebatas tidak makan, tidak minum, dan menjaga syahwat. Sementara mata, telinga, tangan, kaki itu nggak jaga. Hanya puasa jaga makan, jaga minum, jaga kemaluan, tidak bergaul suami istri di siang hari. Itu disebut dengan puasa sekolah dasar. SD. Saya mau tanya, apakah kita sudah naik kelas apa belum? Jangan-jangan kita SD terus. Nah, puasa padahal udah lama, tapi hanya lah. SD juga kayak ijazah dengan babak third juga. Jangan-jangan kita puasa sekolah dasar hanya sebatas jaga mulut saja, tidak makan, tidak minum, dan jaga kemaluan. Mata tengok yang telanjang, yang nampak aurat. Mulut bicara aib orang di bulan suci Ramadan.
telinga mendengar maksiat, kaki berjalan ke tempat dosa, tangan juga begitu. Ini baru tingkat puasa umum, puasa awam. Lalu bagaimana dengan shaumul khusus, puasa orang khusus, yaitu puasa terjaga mulut, terjaga faraj, terjaga mata, telinga, kaki, tangan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dia jaga. Orang semacam ini tidak peduli lagi dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Hanya perlu kalian ni untuk mengundang nafsu kita. Enggak perlu lagi makan. Persiapan buka apa nanti? Yang nak fikir ya, Pak. Yang penting menjalankan ibadah puasa. Terkadang kita apa? Mau masuk buka sudah atur menu. Yang kena bukanya kata tu je, Pak. IU, putu, lemang, nyontek, bulkat seli, sirup marjan. Golem truk buka kata tu, Pak. Makan. Bukan berfikir apakah puasa saya diterima atau tidak, enggak. Fikir menu ile. Nyo golem truk bak puasa khusus belum. Mantang kita malam SD, Pak. Memikirkan menu apa yang akan kita santap ketika buka nanti. Pegah le bak abah sunnah Nabi. 3 biji kurma. Ngomong di mulut. Entuk tapajuh lagi sunnah Nabi. 3 biji kurma. Nabi betul-betul 3 biji kurma. Habis itu solat. Kita 3 biji kurma langsung bu. Memang betul 3 biji kurma. Tapi lehan bu langsung. Lemang aju. Baru ajak semayang. Rasul tidak. Siap 3 kurma, minum segelas air, berangkat solat. Ini lebih mengutamakan menu apa ke depan. Nah, orang yang sudah khususnya Nabi Kili buka tetap, nggak mungkin nggak buka, tapi lebih cenderung kualitas puasa kita pertanyakan. Ya Allah, terimalah puasaku hari ini. Ada jiwa untuk memohon kepada Allah kesempurnaan ibadah puasa kita. Itu khusus. Khususul khusus. Yang ketiga, siapa mereka yang puasanya khusus, lebih khusus lagi? Adalah mereka yang jaga mulut, jaga faraj, jaga anggota tubuh, dan satu lagi jaga hati. Jaga hati-hatinya pun terjaga. Orang tingkat ini sudah lebih khusus lagi. Ini puasa. Nanti kita tanya pada diri kita, puasa tahun ini target sampai mana? Paling kurang bak tengah meteng jilid. Kah khusus tak kedai bak tengah-tengah baik nak jaga. Puasa khusus. Jaga mulut, jaga mata, jaga anggota tubuh dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ini dia puasa. Yang ketiga, kita bicara tentang takwa. Karena targetnya adalah la'allakum tattaqun. Jadi target orang puasa itu supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Apakah selesai Ramadan kita menjadi orang bertakwa apa tidak? Bagaimana cara menandakan seseorang itu sudah bertakwa? Kata Utsman bin Affan, seorang sahabat termasuk golongan Khulafaur Rasyidin yang dijanjikan Nabi salah seorang sahabat ahli syurga. 10 sahabat ahli syurga. Kata Utsman bin Affan, alamatul
Khamsun hunna alamatul muttaqin. Nanti kita cek diri sendiri kita, apakah selesai Ramadan saya sudah dapat predikat takwa atau belum. Maka kata Utsman bin Affan, cara ceknya mudah. 5 tanda orang bertakwa. Yang pertama, alla yujalisa illa man yuslihud dina ma'ahu. Jadi tanda orang bertakwa pertama, tidak suka duduk illa kecuali man yuslihud dina ma'ahu, dengan orang yang dapat memperbaiki agama bersamanya. Jadi tanda orang bertakwa, suka mencari majelis-majelis yang mengundang iman, suka duduk dengan orang-orang yang soleh, suka duduk dengan orang-orang yang abid. Itu tanda orang beriman. Berarti sebaliknya, kalau suka mencari tempat majelis sia-sia, majelis yang maksiat, ini belum tergolong orang bertakwa. Begitu ada pengumuman di WA, ada suling di sana, di sini, datang. Ada pengajian sana, pengajian sini, datang. Ada majelis zikir, datang. Kenapa? Kumpul bersama orang-orang yang soleh. Biasanya kalau kita berkumpul dengan orang kaya, ada kecenderungan hasrat ingin kaya seperti dia. Berkumpul bersama para pejabat, ada hasrat ingin punya jabatan seperti dia, walau hanya ada pegah. Makanya kredibilitas kita tergantung dengan siapa kita berkawan. Acini coba tiga Pak, kenapa orang yang cinta akan agama, yang punya iman, yang ketakwaan, kalau datang sesosok ulama berebut foto, yang berlomba-lomba ada foto ngomongnya. Datang Ustaz Abdul Somad, kita berlomba-lomba rasanya kepingin selfie bersama beliau, karena kita ingin seperti beliau. Dan tatkala selesai kita foto, baik dah begah ngam Ustaz Somad, tajak orang uleg-leg mentang bak gurai katanya abu kuta kerung, tata medang foto ngegaknya. Lalu kita cuci segedik lemari di rumah, ya, kita lihat bak bintih. Tamu datang, itanya yang lejame pajan ni jak kedai uleg-leg le merpok foto ngabu kuta kerung. Hayatan rawana, kapan pernah kau uleg-leg? Kayaknya sering ngaji ke sana ya. Langsung tersaut, ya iyalah long sampai apa buat kedai. Padahal ke foto mentang yang buat kau. Tapi nilai dia sudah naik, kredibilitasnya, karena dia foto dengan orang yang mulia. Lalu kapan-kapan kita datang ke Jakarta, singgah di Pertamina, jumpa dengan Ahok, kita foto. Tarah ubi bintih sih Pak. Kita pulang, kita lihat Pak bintih. Datang tamu, ikut le jameh. Pajam merpok ngai beli yang enggak. Jadi kita pun dianggap partner iblis. Tergantung dengan siapa kita berkawan, dengan siapa kita duduk, itulah nilai kredibilitas kita. Saya sering melogikakan, di Jawa itu yang dicari rambutan Aceh. Boh rambut Pak munyo di Jawa itu yang nyo berambut Aceh. Orang Jawa nanyanya rambutan Aceh. Awak Aceh nanyanya rambutan Medan. Duk nan carang tanya Pak gitu. Awak luar lit bau rambut Aceh, awak Aceh lit berambut Medan. Tanya hana bangga dengan produk sendiri. Ini njak Indrapuri. Ipiyuh moto binje ya. Binje padahal yang belah deh belah ngejauh. Kenapa mereka cari rambutan Aceh? Mereka yakin rambutan Aceh itu lekang dan mameh.
Dia beli sekilo harganya sampai 60.000. Padahal begitu kita makan, di antara rombongan rambutan Aceh itu tidak semua manis, ada satu yang asam. Tetapi meskipun satu asam tidak akan menjatuhkan harga, tetap bertahan pada 60.000. Asam pun dianggap manis karena berkumpul dengan komunitas manis. Han bengeh Pak Urumlo Pak. Bai pajuh masa mago. Saboh sagai. Watai pajuh lain tertutupi asam ini. Pui keun mameh berambutnya. Padahal na saboh yang masam. Coba kita satu ahli maksiat, kita sendiri ahli maksiat, gabung dengan majlis soleh, kita pun dianggap soleh. Sebaliknya, ada rambutan satu tabuh tumpuk 10.000 murah. Watai tabajuh masam tu edibit Pak. Asam semua, tapi ada satu yang manis. Meskipun satu manis, tapi karena berkumpul dengan komunitas asam, yang manis pun ikut asam. Harganya meskipun ada satu yang manis, tetap bertahan pada harga 10.000. Begitulah kita seorang taat, soleh, kumpul dengan ahli maksiat, orang lihat kita pun dianggap maksiat. Maka kalau ingin takwa kita bertahan dalam diri kita, cari majelis yang membangkitkan ketakwaan. Nanti selesai Ramadan kita, mana komunitas kita? Apakah komunitas kita masih sama sebelum Ramadan? Atau sudah berubah pada kebaikan? Satu. Yang kedua, tanda orang yang bertakwa nanti, jaga lisan dan kemaluan. Yaghlibul farja walisana. Jadi orang bertakwa itu memelihara kemaluan dan lisan. Jadi jangan katakan diri kita bertakwa kalau masih buka aurat. Walaupun jamaah no, jamaah kedih, majlis taklim no, majlis taklim je, tapi kalau masih buka aurat, belum bertakwa. Saya ada pengalaman ketika diundang ceramah ke Foba Jakarta Selatan, kalau tidak salah. Foba itu asrama Aceh di Jakarta, mahasiswa. Selesai ceramah, solat zuhur. Waktu itu masih baru pelantikan Gubernur Muzaki Manaf. Diundang ke sana, beliau juga hadir. Selesai ceramah, saya solat zuhur di satu musola. Turunlah anak-anak SPG yang jaga-jaga mall. Anak SPG. Bukan PGSD Pak. PGSD dah ilmu ya. Orang jaga mall mana ada seperti di Aceh, pakai baju tutup aurat. Di sana berlomba-lomba pakai baju adik. Baju adik Pak. Hala isak bulat. Isak bulat. Yang anehnya bukan dia yang malu memamerkan aurat, kita yang laki-laki ke mall yang tutup mata. Yang laki-laki tertutup habis, pakai sepatu lagi, pakai topi pet lagi, pakai jaket lagi, habis terbalut mendung. Dia berlomba-lomba buka. Pergilah kota-kota mall, di kota-kota besar yang mall-mallnya besar. Siapa yang jaga? Jarang anak gadis yang hitam. Acinkanlah anak SPG, ada nggak yang hitam diterima jaga mall? Kalaupun ada, itu cleaning service boleh WC aja hitam. Tapi umumnya mereka yang pakaiannya seksi. Kita yang laki-laki malu masuk mall. Tak tunduk, beg tanging, mumpuk tiang mall. Tak angkat mata, hantanging, mengiang. Hai terlihat. Waktu zuhur, ini anak SPG ini turun solat ke musola. Solat juga. Yang aurat buka juga. Yang anehnya, dia wuduk dengan rok adiknya, masuk ke musola pun juga rok adik. Bapak-bapak masuk, dia bukan masuk. Tanya nak wuduk. Dia juga berwuduk, tapi auratnya buka.
Ada seorang anak muda menjumpai dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani ini lihat anak muda ini, ketika jalan matanya jelalatan. Dia berkehendak mau ke tempat Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi anak muda ini matanya ketika jalan jelalatan, yang kenong yang gede. Syekh melihat dari jauh gelagat anak muda ini. Begitu dia dekat dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, apa kata beliau? Kamu pulang. Syekh, saya mau jumpai engkau. Pulang. Kenapa saya nggak boleh jumpa? Pulang. Kenapa pulang, Syekh? Mandi junub dulu. Giyu mano wajib pakai matamu sudah berzina, lihat aurat. Wow. Disuruh mandi wajib. Nah, coba kita nih di HP yang kita lihat, paduk gue apa mandi wajib aja juga. Yang kita lihat itu, ini mata aurat terbuka, belum bertakwa. Jaga lisan juga begitu. Jaga lisan, jangan sampai menyakiti orang lain. Kadangkala kita bercanda, Pak, orang lain menanggapi serius. Kita tertawa, dia berduka. Kita gembira, dia memandikan air mata. Hati-hati dalam mengeluarkan kata-kata lisan kita ini. Orang bertakwa dalam bicara juga hati-hati, jangan menyinggung perasaan orang lain. Yang ketiga, Ustaz Dan lanjut, Pak Abih juga Pak. 2 minit juga. Nah, buka aja, dah persingkat aja. Yang ketiga, idza asabahu syai'un 'azimun minad dunya yarahu wabalan. Orang bertakwa itu apabila ditimpa musibah besar tapi sifatnya duniawi, memandangnya sebagai hal yang biasa. Jadi kalau musibah duniawi, senyum aja. Orang tersenyum musibah duniawi berarti bertakwa. Sebaliknya, wa idza asabahu syai'un qalilun minad din, dan apabila ditimpa musibah kecil tapi sifatnya akhirat, ightam dzalik, bersedihlah pada yang demikian itu. Jadi kalau musibah dunia ketawa saja, musibah akhirat menangislah. Karena diberikan kesempatan beramal akhirat, tidak kita gunakan, menyesal, sedih. Ini orang bertakwa. Lewat celeng, tidak sedekah, berkata dalam hatinya, ya Allah, pakah nak bapeng rohnya tua aku. Ini kesempatan bersedekah. Kenapa ya Allah? Nya orang bertakwa. Ladum hana Pak, lewat celeng pura-pura pait mata berzikir, baik lemah celeng. Nah, pura-pura zikir, subhanallah 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 subhanallah, gempit mata. Begitu lewat, alhamdulillah dah lewat, alhamdulillah dah lewat, alhamdulillah dah lewat, alhamdulillah dah lewat. Nah, ini belum bertakwa ini. Ada kesempatan sedekah, sedekahlah. Yang keempat, tanda orang bertakwa adalah la yamla'u batnahu minal halali khaufan min an yukhalitahu haramun. Tanda yang keempat orang bertakwa, tidak memasukkan makanan dalam perutnya walau dari halal sekalipun, khaufan, khawatir, takut-takut, jangan-jangan ayu khalitahu haramun, bercampur dengan yang haram. Jadi orang yang takwa itu makannya hati-hati, benar perhitungan, filter, kena khairun la bahaju. Dari mana asalnya ini? Maka ulama-ulama terdahulu kalau dihidangkan makanan, kalau makanan itu baik langsung bisa telan. Tapi kalau makanan itu mengandung syubhat, kunyah bisa, telan nggak bisa. Allah lindungi para ulama itu. Kunyah bisa, telan nggak bisa. Hek gemamah hitam umut. Begitu telan muntah. Ditanya, ini makanan kenapa nggak bisa saya telan? Dari mana prosesnya? Dijawab oleh yang kasih, Ustaz, saya pun kasih orang juga. Leng jok legok ci mak jok kerau aku. Kerau ni ya gurem dua. Leng gok jok ci. Mantau jok si Polan. Coba tanya sama si Polan, dari mana itu makanan? Ternyata begitu dicek, makanannya syubhat. Gemamah jet, gemut hitam. Itu dia. Maka orang bertakwa terjaga perutnya. Yang terakhir, yang kelima, yaran nasa kulluhum qad najaw wa yara nafsahu qad halakat.
Yang kelima, tanda orang bertakwa adalah memandang orang lain dengan pandangan positif, memandang diri sendiri penuh dengan noda dan dosa. Jadi waktu kita kalian gop, urangnya ngelih, urangnya atau surga, lunyo hanya jelas tempat lo. Jadi selalu memandang orang lain baik, memandang diri kita penuh dengan noda dan dosa, itu tanda orang bertakwa. Nanti selesai Ramadan kita implementasikan ini agar kita termasuk orang yang bertitel takwa pasca Ramadan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila kepanjangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.